Bab bangsa Yawa, leluhur Nusantara yang menjadi nenek moyang Yunani dan Eropa. Subbab catatan India dan Yunani tentang bangsa Jawa kuno. Kami akan menunda dulu pembahasan bangsa Majapahit. Pada video lainnya nanti, kami akan membahas lebih mendetail lagi mengenai bangsa Majapahit, bukti-bukti keberadaannya di Nusantara dan persebarannya sampai ke utara bumi. Kami akan membahas bangsa Yawa dahulu yang datang bersama bangsa Majapahit ke Nusantara. Manakah yang benar dari nama Pulau Jawa, Yawa Dwipa atau Jawa Dwipa, dan manakah yang lebih tua di bagian barat Nusantara, suku Jawa ataukah suku-suku lainnya, atau suku-suku lainnya itu juga disebut bangsa Jawi. Thomas Raffles dalam History of Jawa menyebut bahwa asal-muasal nama Jawa berasal dari kronik berbahasa Sangsekerta yang menyebut Pulau Jawa sebagai Yawa Dwipa. Dalam History of Ancient India, Kamlesh Kapur menyebutkan Pulau Jawa adalah Yawa Dwipa. Nama itu berasal dari epik Ramayana, di mana Sugriwa, salah satu panglima manusia kera, mengirim utusannya ke Pulau Jawa yang disebut Yawa Dwipa untuk mencari Sinta. Dalam catatannya, Fahien menyebut Jawa sebagai Yepoti, memakai ungkapan Y, dan Mahuan mencatat dulunya Jawa disebut sebagai Sepo atau Sebu, yang berarti Sabah atau bangsa Ba, seperti yang kita beritahukan di prolog leluhur Nusantara, dan akan kita bahas secara bertahap pada video lainnya. Di India, dalam cerita Mahabharata, ada negeri di barat India yang disebut Yawana Nagari. Negeri ini tidak berhubungan dengan Jewawut, tapi dengan bangsa keturunan Yawan, yaitu Yunani. Saat Makedonia dengan Alexandernya menaklukkan wilayah Arya India, bangsanya juga disebut Yawana atau Yuna. Tetapi tentu bangsa Yawana yang dimaksud dalam Mahabharata berada pada masa jauh sebelum dikenalnya Alexander dan bangsa Yunani. Lantas siapakah Yawa? Yawan adalah putra keempat dari Yafits bin Nuh. Flavius Josephus menggambarkan mereka sebagai bangsa yang tinggal di daerah Yunani saat ini. Dalam bahasa Yunani, mereka menyebut orang-orang Yunani Timur sebagai Ions. Sedangkan dalam bahasa Yunani yang dipakai Homer dalam cerita Iliad dan Odyssey, ia menyebutnya sebagai Iawans. Mungkin kita akan berpikir, bukankah itu Yawan, bukan Yawa? Hwasim Latats dalam buku Troy and Homer Towards a Solution and Old Mystery, juga Rafael de Amato dan Andrea Salimbetti dalam buku Bronze Age Greek Warrior menyebutkan penemuan sarjana-sarjana tentang surat Raja Ahiyawa yang belum dipastikan lokasi kerajaannya, mengaku bahwa Kadmus yang hidup pada masa 4000 tahun lalu menurut Herodotus dan salah satu nenek moyang tertua Yunani dan Eropa sebagai nenek moyang Ahiyawa. Beberapa sarjana menghubungkan orang-orang Ahiyawa sebagai orang-orang Yunani asli yang hidup pada masa peradaban Mycenaean. Peradaban ini sangat terpengaruh dengan bahasa dan budaya timur, terutama budaya Timur Tengah kuno dan daerah sekeliling Mediterania. Ahiyawa bisa jadi berasal dari pengaruh bahasa Semitik, di mana Ahi bisa berarti saudara atau orang-orang. Ahiyawa berarti orang-orang Yawa. Dalam Alkitab, Yafit memiliki 7 anak, yaitu Gomer,
Majots, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Sedang Yawan menurunkan Elisa, Tarsis, orang-orang Kitim, dan orang-orang Dodanim. Orang-orang zaman dahulu sering menggunakan nama orang tuanya sebagai nama kabilah dan negerinya. Begitu juga Tarsis ketika ia membangun sebuah negeri di Nusantara. Banyak sekali catatan Alkitab dan juga legenda-legenda Yunani yang menunjukkan bahwa Tarsis yang selama ini dihubungkan dengan orang-orang Yordania dan Mediterania purba yang tidak diketahui asal-usulnya, yang selalu menyembunyikan jalur pelayaran mereka, sebenarnya berasal dari Nusantara, dan akan kita bahas pada video lainnya. Lantas, manakah bangsa tertua di sebelah barat Nusantara? Apakah Jawa, Sunda, atau suku lainnya? Ada kota kuno yang disebut Jawa di Yordania yang berusia sekitar 6.000 tahun lalu, yang menjadi destinasi wisata sampai saat ini di Aman. Ada kerajaan Tanah Jawa di Simalungun, jantung Sumatera Utara, berusia sekitar 1.200 sampai 1.500 tahun lampau. Bahkan di manuskrip sejarah Raja-Raja Barus juga disebutkan orang-orang Jawa. Wilayah-wilayah Sumatera Utara ini adalah wilayah-wilayah yang dipercaya berhubungan dengan perdagangan dunia kuno sejak ribuan tahun lalu. Bahkan konon Gunung Amas dan Opir yang mengirim emas ke Nabi Sulaiman dari pedagang-pedagang Tarsis berada di tempat ini. Lebih lagi, konon dulu semua orang-orang Asia Tenggara yang berhaji, baik dari Sumatera, Malaysia, Thailand, atau Jawa, semua disebut orang-orang Jawi oleh orang Arab. Bahkan dalam serat dan kitab-kitab kuno, ketika leluhur Wali Songo dikirim ke Champa, Vietnam, dan ke daerah Asia Tenggara lainnya, mereka disebut sedang mengislamkan Bani Jawa. Selain itu, huruf-huruf Arab yang digunakan di setiap wilayah itu semuanya disebut sebagai huruf aksara Jawi. Lalu, manakah bangsa yang bisa dikatakan lebih kuno di Nusantara dari bangsa Jawa yang menjadi induk dari seluruh bangsa-bangsa itu?